طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله ذا صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kenceng sia kana duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi allati azaibuha la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lituluki samsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-ayah wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sadaacan kukula dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, semua yang hadir pada siang hari ini kembali ke rumah masing-masing. Cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit hari ini Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya cita-cita dan keinginan Allah kabulkan cita-citanya. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker baroga hutang ketingali orang dia beungeutna kompak, beungeut mawa hutang kabeh. Mudah-mudahan balik ti dia sing kabalalayar hutangna. Eta nu pangkencengna amin, nu panggedena hutang. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan pujian kepada Rasul,
wa rafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikeun sorana, diluhurkeun suarana. Kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang ingin berkah keluarkan suaranya. Salatullah ala toha. Semuanya. Salatullah ala yasin. Angkat tangannya supaya dikabul ku Allah. Tawassalna millah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'ah driya Allah. Semua. Salatullah istajib doana ya Rabb ala toha. Salatullah ala yasin billah. Semua. Ilahi sa ummah minal afa wa min hammi wa min ghumma bi'a driya Allah. Barang. Salatullah taqabbal doana ya Rabb ala toha. Salatullah ala yasin. Barang-barang doa Rajab kita panjatkan. Allahumma barik fi Rajaba. Sekali lagi. Allahumma lana fi Rajaba wa balighna Ramadana wa hasil qasidana. Semangat. Salatullah mullah ala yasin. Lanjut hijib autad si Abdul Qadir Jalani. Allahul kafi Rabbunal qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal. Semua bareng. Allahul wajadanal likulil kafanal
wa ni'mal. Alhamdulillah Allahul qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan yang ada di kampung naon yang ngaranna ibu? Bangkong Serut, Kampung Bangkong. Mudah-mudahan para alim ulama, tokoh masyarakat dan para kiai Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, alhamdulillah pada siang hari ini kita dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, juga para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia, pengorbanan para pemuda, pengorbanan seluruh warga masyarakat Kampung Bangkong dalam mengadakan peringatan Isra Mi'raj, baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran, Allah balas dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atuh teu hilap sareng teu poho dan talupa eta-eta keneh. Bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di haflah mubarakah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini bukan hanya berkumpul di dunia saja, tapi dengan keberkahan Isra Mi'raj, dengan keagungan baginda Nabi, kebesaran baginda Rasul, semua yang hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang babarengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mual panjang lebar yang akan saya bahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Ieu sorana ge geus rek beak Bu. Di tanggal 1 Rajab nepi ka beurang ieu beurang peuting aing gogorowokan teureun-eureun. Amplop geus meunang 2,5 karung. Teuing geus nama ka mana? Saya tanya, iya berang teuing teu? Jawab yang kompak, berang teuing teu? Kuat nepi ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah. Berarti orang Bangkong ahli ngabohong. Sanu kuat saya ka jam 3 ieu nitah ngaji apa maehan aing atuh. Ceramah nggak usah panjang-panjang, air 1 ember diisian pinu teuing caina tumpah leber eueuh manfaatna. Yang penting saya ceramah orang Bangkong pulang mawa el. Jawab yang kompak, aing ceramah orang dia balik mawa el. Aing balik mawa amal. Amplop. Mohon maaf Kiai, saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Ieu haram jadah doang orang Bangkong. Jurig duit kabeh. Tapi alhamdulillah saya bangga ceramah di Kampung Bangkong. Kenapa saya bangga? Ternyata masyarakat Kampung Bangkong antusias memperingati Isra Mi'raj. Walaupun dalam keadaan pandemi tapi semangat mengadakan Isra Mi'raj. Buktina berang ayeuna orang Bangkong ngayakeun rajaban sampai habis-habisan. Nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jarang inang, acis jadi buncis, kebo digorok, me dilekek, hayam dibeberik, manilia diudag-udag, ting benang ting henteu. Nepi ka tenda disewa, sound system disewa, kori dari Tasik diajak, sampai karpet diamparkeun, kursi dijajarkeun, panggung dijieun, nepi ka kembang batur para rindah ka dieu. Nyaho semenang nginyom eta teh. Tapi ini intinya masyarakat Bangkong masih cinta kepada junjunan alam Nabi besar Muhammad. Dan yang kedua saya bangga
Ternyata kepala desanya sukses membina umat. Kiainya berhasil ngadidik umat. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agamanya hebat ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina di dia mah kompak perempuannya pakai kerudung. Alhamdulillah. Di dia mah kabeh awena marake tiung. Alhamdulillah. Di dia mah. Di dia mah. Teuing sia balik di dia mah. Da kanyahoan sia ku aing nu tara biasa make tiungna ge nyarareng sholat. Atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu harus banyak syukur jadi perempuan. Kalau seandainya Haji Entis Allah jadikan perempuan, demi Allah unggal peuting aing sujud syukur ke Allah. Jadi perempuan itu indah, Bu. Dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya. Betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah. Betul. Makanya tolong catat, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang menjadi pemimpin dan nahkoda dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan tina tulang tak-tak? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awet dijieun tina tulang tonggong? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awet dijieun tina tulang leungeun? Catat laki-laki. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awet dijieun tina tulang suku? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain jang ditincak, bukan untuk dihina, lain jang diremehkan, lain jang dinyeri, bukan untuk disakiti. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate. Perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan atuh. Aing nepi ka eungap-eungap, diangkat-angkat ngajar dog. Bener ya, orang Bangkong perempuannya nggak tahu terima kasih. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, tarorek bapak-bapak di dia punya, Pak, ayo tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Cicing bapak-bapak. Pak, tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang iga. Tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Tuh si bengkok. Perempuan ini dari tulang rusuk bengkok, dilurusin terlalu kenceng patah, nggak dilurusin bengkok terus. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah, Pak. Enggak dibentak, ngiri diturun-urun. Dibentak terlalu kenceng, begegembol mau pakaian minta diserahkan. Adasar sia bengkok. An-nisa imadul bilad, perempuan ini adalah tiangnya negara. Kalau tiangnya hancur, negaranya akan hancur. Dan mungkin saja corona datang gara-gara banyak perempuan yang sudah berbuat maksiat. Betul. Bu, Indonesia sedang berduka. Jawab yang kompak. Betul. Dunia sedang bersedih. Betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Setiap negara mengadakan peraturan ketat, Pak Lurah. Awal corona, Indonesia mengadakan program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nggak beres dengan PSBB, datang program PPKM. PPKM nggak selesai juga, ada PPKM level 4. Jika bon cabe. Ini level 4, bagaimana level 10? Ngelel aing jigana. Level 4 nggak selesai, ada level 3, level 2, level 1.
corona can beres, indungna datang Omikron. Kedatang deui bapana Papakron, ke anakna Politron, dan lagi virus sinetron, ke terakhir digeleng Toronton. Waktu awal corona datang virus alfa, yang susah hand sanitizer dan masker, betul? Sampai ada harga masker 1 dus 2 juta bu. Virus delta yang kedua datang, gelombang corona kedua datang, yang susah oksigen karena banyak orang yang sesak napas. Aing nu aneh datang Omikron, kok yang susah minyak sayur? Ieu non hubunganana Pak Lurah? Kalau hand sanitizer masker wajar nyambung, oksigen susah wajar nyambung. Ieu Omikron datang yang susah minyak sayur, non urusanana. Sampai harga minyak sayur naik, harga etol naik, harga naik kereta naik. Yang diturunin volume azan, non urusan anak. Betul, betul. Bu, tolong catat. Setiap negara mengadakan peraturan ketat, termasuk Omikron datang secara aturan Satgas Covid, secara aturan pemerintah. Sebetulnya berkerumun seperti ini masih tidak diperbolehkan alias dilarang. Tapi berhubung orang Bangkong besar keberaniannya, orang Bangkong gede kawanina, saya yakin Pak Jaro bukan hanya keberanian, tapi orang Bangkong besar keislamannya, besar keimanannya, besar keyakinannya, karena meyakini acara peringatan Isra Miraj bukan menularkan virus corona, bukan menyebarkan virus corona, bukan memancing virus corona, tapi acara Isra Miraj untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul? Takbir. Gara-gara corona pusing kabeh. Yang dagang gak begitu rame jagangnya, jawab yang kompak. Betul? Nu ngojek jarang penumpangnya. Betul? Supir angkot bingung setorannya. Betul? Pembisnis gak ada duitnya. Betul? Bu, jangankan supir angkot, boro-boro tukang ojek, jangankan pedagang, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Haram jadah tak corona. Siage hadroh bangkrut nyaho aing oge sia. Tukang sound system bangkrut harua. Gara-gara corona Rajab tahun kemarin bu, Isra Miraj tahun kemarin saya 38 panggung jadwal saya. 38 panggung, Serang, Pandeglang, Tangerang, batal kabeh. Mamajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat, kemana-mana repot kudu make mas, bantuan kudu make mas, keluar rumah kudu make mas, ke balai desa kudu make mas, ke kecamatan kudu make mas, ke pasar kudu make mas. Tetangga aing masker teboga kutang pamajikan dipake, anu penting mah aya talian neka tukang. Timbul pertanyaan dari masyarakat Bangkong, Pak Ustadz tolong jawab. Apa sebabnya si Allah turunkan corona ke dunia? Naon sababna si Allah turunkan corona ke Indonesia? Tolong catat. Karena di dunia sudah terlalu banyak orang yang sombong. Di Indonesia terlalu banyak orang nu bedegong. Di Indonesia lo bating orang nu takabur. Tolong catat, sombong bukan pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Hei, naon nu rek disombongkeun di manusia? Pertama, barang yang jijik air mani setelah mati jadi bangkai. Vanessa Angel yang kemarin artis cantik meninggal dunia karena tabrakan, itu waktu hidup katanya harganya 80 juta. Ngeus paeh ceban aing teh hayang. Apa yang disombongkan di manusia? Tidak ada dalam kamusnya orang yang sombong hidupnya selamanya. Tidak ada kamusnya orang yang sombong hidupnya abadi. Tapi lihat fakta sejarah dari zaman Nabi Adam sampai detik ini, jelema nu sombong, jelema nu degong, orang yang takabur, Allah akan hancurkan dan Allah akan misnahkan dan Allah akan binasakan. Makanya pengumuman ke orang Bangkong, hei orang Bangkong anu beunghar, dengekeun ku Celisia. Jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Yang lebih kaya darimu juga banyak. Yang pantas sombong bukan orang kaya, tapi yang pantas sombong adalah Allah.
Orang bangkong yang punya jabatan, jangan kau sombong dengan jabatanmu. Di atasmu masih banyak jabatan yang lebih tinggi. Yang jadi RT di atasnya masih ada RW. Yang jadi RW di atasmu masih ada kepala desa. Yang jadi kepala desa di atasmu ada camat. Yang jadi camat jangan sombong, di atasmu ada bupati. Yang jadi bupati tong bedegong, di luhuran mana aya gubernur. Di atas gubernur ada menteri, di atas menteri ada presiden. Hei presiden, jangan kau sombong. Di atasmu ada kekuatan rakyat. Apa yang akan disombongkan? No pantas sombong bukan pejabat, tapi yang pantas sombong Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dulu ada raja sombong, ngarana Raja Namrud. Saking sombongnya Raja Namrud, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Saking sombongnya Raja Namrud, berani mengaku jadi Tuhan, jadi Allah. Makanya di Indonesia banyak yang jadi Namrud-Namrud. Ini orang Bangkong harus bangga punya polisi Indonesia. Bu, saya mubalik yang paling bangga punya polisi Indonesia. Naon sababna? Polisi nupang wani-wanina sadunia nganukur polisi Indonesia, Pak. Polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu, polisi Indonesia. Buktina tuh di Jakarta, malaikat Jibril ditangkap. Siapa yang berani nangkap malaikat Jibril? Silia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Masa ya malaikat Jibril ngajingjing ember KWC? Polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku jadi malaikat Jibril tangkap, jebloskan ke penjara. 5 tahun mendekam di penjara. Yang hebat polisi di Bogor. Kata kamana ceu atuh ceu acretan wae. Aing meni lieur. Saya kalau ceramah ada yang jalan-jalan terus hilang konsentrasi. Makanya minta panitia diam dulu sejenak. Teu budak abreg-abregan deh. Tajigana budak cetakan malam Rebo eta. Yang paling hebat polisi di Bogor, Nabi ditangkap. Di Bogor di Kecamatan Pamijahan ada yang ngaku Nabi, menang wahyu di Gunung Menyan. Ngarana Ahmad Musadek, pelatih bulu tangkis. Nepak koke kadang benang kadang henteu. Belagu jadi Nabi, ditangkap sama polisi, jebloskan ke penjara, 4 tahun mendekam di penjara. Ada lagi yang paling hebat, polisi di Garut. Di Garut polisinya nekat, nggak tanggung-tanggung, Tuhan ditangkap. Di Garut aya nu ngaku jadi Allah, Bu, ngarana Muhyiddin. Rokona gudang garam merah, cuih najis. Ayah Allah rokok gudang garam merah. Polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku jadi Allah tangkap, jebloskan ke penjara, 7 tahun mendekam di penjara. Tapi itulah Indonesia, Pak Lurah. Indonesia ini hukumannya ringan-ringan buat penista agama. Yang aku jadi Allah 7 tahun, yang aku Nabi cuma 4 tahun, yang aku malaikat 5 tahun. Akhirnya nggak kapok, banyak lagi yang ngaku. Lamun aing lu jadi presiden, Bu, doakan 2024 saya mencalonkan diri jadi Presiden Republik Indonesia. Ulah surah seri saya jadi kanu percaya tuh. Kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, janji saya ke rakyat, ke Mekah 200.000. Dibawa ke laut ngojai siakabe. Kalau saya jadi presiden, Bu, penista agama yang ngaku jadi Allah, kita tusuk dari pantat tembus ke kepala. Anu ngaku jadi nabi dan malaikat, oh kita kuliti habis-habis di depan umum supaya kapok. Ini hukumannya ringan. Loba deui nu ngaku nabi. Di Bandung kemarin aya deui nu ngaku nabi. Ngarana Cecep. Cecep jadi nabi. Ditulis pakai bahasa Arab ge hese, Cecep. Untung nabi kita namanya agung, nabi kita namanya mulia, nabi kita namanya hebat, nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah. Makanya kalau baca sholawat nyentuh ke hati. Sallallahu ala Sallallahu. Coba bayangkan nabi orang ngarana Cecep. Sallallahu ala Cecep. Najis aing. Boro-boro jadi nabi, jadi sholawatan lagi tegenaheun.
Ini Raja Namrud sombong, aku jadi Tuhan. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Akhirnya dihancurkan Raja Namrud. Ngancurkan Raja Namrud, Allah nggak bingung, nggak ngirimin tsunami, nggak ngirimkan gempa bumi, nggak ngirimkan gunung meletus, nggak ngirimkan puting beliung. Allah hancurkan Raja Namrud. Dikirim seekor nyamuk masuk ke lubang hidung Raja Namrud, diputer otaknya, mampus Raja Namrud. Catat orang Bangkong, jangan sombong. Raja Namrud yang hebat, paehna kurengit. Datang lagi raja sombong ngarana Firaun. Firaun ini raja yang super sombong, dari kecil udah jadi pangeran, udah besar jadi raja. Tapi Firaun ini orang hebat, Bu. Rakyatnya takut, jangankan rakyat biasa, Nabi Musa takut menghadapi Firaun. Arek dakwah ke Firaun, Nabi Musa sampai berdoa, Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Saking hebatnya Firaun, jangankan Nabi Musa, cai sieun ku Firaun. Di Mesir itu ada sungai terbesar, namanya Sungai Nil, lebarnya 6 km. Jadi lamun Firaun naik perahu di Sungai Nil, datang ombak, dibentak ombak ku Firaun. Ngejedog si ombak, ngadeg-deg ombak. Luar biasa. Dan Firaun ini orang aneh, Bu. Tinggi nasa meter, lebarnya 2 meter. Aing lieur mikiran Firaun. Dan Firaun ini orang sakti, makannya sehari sapi 1. Sapi hiji sapoe. Dan yang paling aneh lagi, Firaun gak pernah sakit. Beda jeung orang Bangkong. Penyakit rupa-rupa. Getih, nararaek, sakitu tarajean. Taku malam getih aya tanggaan. Darah. Jawab yang jujur, ada yang punya darah tinggi? Ada yang punya darah tinggi? Untung orang Bangkong ngundang saya. Bu, sekarang ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi. Jadi obat darah tinggi nggak usah bingung, nggak usah ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik, ke mahal-mahal. Obat darah tinggi itu murah meriah. Minyak keletik, minyak sayur. Tapi syarat jangan beli di Indomaret, di Alfamaret, takut mengandung kimia. Cari kelapa hijau yang udah tua, jadikan minyak. Udah jadi minyak, pagi 1 sendok, lohor 1 sendok, nanti malam 1 sendok. Yang punya darah tinggi minum minyak sayur sapoe 3 sendok. Insya Allah darah mau naik-naik, leur. Leur. Getih teh arek naik sorosod deui. Getih arek naik sorosod. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Wah aing ngadengekeun serius. Tapi tenang-tenang, yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang seperti doa wali. Kita doakan, mudah-mudahan hari ini yang punya penyakit darah tinggi Allah angkat penyakitnya. Penyakit rupa-rupa, Bu, darah tinggi, urat, ararasem. Kita ira dokter ngasaan urat. Asam, cikiih, araramis, najis. Eta ira dokter ngasaan cikiih. Kencing, diabetes, aneh-aneh. Dulu mah manusia makanin gula, sekarang gula ngadaharan jelema. Yang paling berat ada lagi penyakit yang paling berat, hati-hati. Saya 17 turunan. Ayeuna aya penyakit tupang berat-beratna sadunia, stroke. Jangankan 1 truk, saember aja berat penyakitnya. Yuk penyakit stroke. Kayaknya bentar lagi ya penyakit satoronton juga na. Tapi Firaun gak pernah sakit, jangankan ginjal, diabetes, asam urat, hipertensi, jantung. Firaun batuk can pernah. Makanya kalau ada masyarakat Bangkong yang gak pernah sakit, jigana incuna Firaun. Tapi Firaun sombong, aku jadi Tuhan, dihancurkan ku Allah Firaun. Dia kejar-kejar Nabi Musa, ngancurkan Firaun, gak kirimkan puting beliung, gak kirimkan badai pasir. Dia kejar-kejar Nabi Musa, setelah sampai di tepi pantai, ku Nabi Musa ditakol ta pantai, jadi 12 jalur. Nabi Musa nyebrang sampai di lautan, Firaun ngejar-ngejar di tengah lautan, di kucuran sungut tak kucai laut, dipenuhi mulutnya dengan air laut, mati Firaun. Pengumuman, orang Bangkong jangan sombong. Firaun yang hebat, paehna kucai uyah, ubar nyeri huntu. Datang lagi raja sombong namanya Abroha, yang akan dia hancurkan Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah. Datang ke Mekah lain bawa onta, lain bawa kuda, tapi dia datang bawa pasukan besar, pasukan bergajah. Dengan sombongnya orang Mekah ditantang, hei orang Mekah, siapapun premannya, siapapun tokonya, siapapun penghulunya,
salangan saya menghancurkan Ka'bah, akan saya hancurkan dengan anak istrinya. Allah benci dengan Abraha, dihancurkan Abraha, ngancurin Abraha, nggak mengirimkan gempa bumi, mengirimkan puting beliung, mengirimkan badai pasir. Tapi lihat dalam surat Al-Fil, wa arsala alaihim, Allah ngancurkan Abraha, Allah kirimkan burung. Hei, Allah ngirimkan manuk, sagede nage manuk, manuk sia ge leutik. Manuk aing mah sedeng we kieu mah tuh. Allah kirimkan burung, di mulutnya pegang koral satu, di kaki sebelah kanan pegang kerikil satu, belah katuhu kerikil satu, tarmihim bihijarotim, dilemparkan ke tubuh Abraha. Lihat nasib Abraha yang sombong. Faja'alahum, Abraha yang sombong hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Makanya saya titip pesan orang Bangkong, jangan sombong. Abraha yang hebat, paehna kumanu. Ini corona datang gara-gara pemimpin sombong. Indonesia datang gara-gara presiden sombong, presiden Cina. Emang Cina masih sipit nage bedegong komo belok nasi eta. Presiden Cina namanya Xi Jinping, bapakna ngaranna Xi Jinping. Bu, saya bukan berita hoak, baca di media, baca di medsos. Ada kemana aja? Hei, kamana? Oh arek kiih, mangga. Cek aing ge ngaji teh make pempes. Aing asa kakarak saumur jadi mubalik ngaji jadi pabelit jeung nu kiih kieu atuh. Ya udah, supaya acaranya tertib, acaranya husuk, nggak ada yang jalan-jalan terus. Udah, acara kita stop dulu. Ayo orang kiih babarengan. Di mana kiih? Tuh ya kiih deui wae tuh. Bu, lihat di media, lihat di medsos, lihat YouTube, jejak digital masih ada. 10 hari sebelum corona datang, Presiden Xi Jinping pidato dengan sombongnya. Kata Presiden Xi Jinping, dunia, tidak ada negara yang maju saat ini kecuali kami Cina. Tidak ada teknologi yang canggih saat ini kecuali kami Cina. Di Indonesia, anak mahasiswa belagu baru pegang handphone. Di Cina, anak SD bisa nyen handphone. Tidak ada pasukan militer yang kuat kecuali pasukan kami Cina. Dan tidak ada alat militer yang paling hebat kecuali alat militer kami Cina. Sombong. Memang Cina ini hebat, Pak. Ada pesawat tanpa awak, pesawat pilotan. Tapi kalau perang 1 jam bisa menghancurkan negara sebesar Malaysia. Makanya lamun perang ya bu, perang ngeng, pesawat mana? Amerika, tembak, buar jatuh. Ngeng, Rusia, tembak, buar jatuh. Lewat di ngeng, pesawat mana? Jerman, tembak, buar jatuh. Pas lewat ngeng, pesawat mana? Indonesia, jangan ditembak, sayang peluru, gedeng degi murag sorangan. Indonesia mah maruragan wah. Kemarin ge kapal Sriwijaya baru 4 menit unu nampiling unu nyepak raga nyerakeun. Tapi Indonesia mah lamun ngomong pinter, Pak. Oh, rajanya. Jadi pernah, Bu. Hujan ya? Barang-barang keluarkan suaranya. Allah. Yang di belakang baca sholawat. Allah. Muhammadin qulubi wa dawaiha, semua wa nuril wa diyaiha wa ala. Lebih keras suaranya. Allah ala Muhammadin qulubi wa dawaiha, barang-barang wa Allah wa nuril
wadiyaiha wa ala. Angkat tangannya berdoa, Rabbi ilman nafian wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Semua astag. Hotoya semua astag. Turunnya hujan yang jadi saksinya dosa hambamu ingin diampuninya di kampung Bangkong yang jadi saksinya tobat hambamu ingin diterimanya jauhkan hambamu dari azab neraka. Istighfar astag. Istighfar astag. Angkat tangannya kita berdoa. Imam Ghazali pernah mengatakan, orang yang berdoa inda nuzulil mator, di saat turun hujan Allah akan kabulkan doa-doanya. Hadirin, saya yakin hari ini baginda Rasul hadir bersama-sama kita. Saya yakin kampung Bangkong dikelilingan kumiliaran malaikat-malaikat Allah. Dan mudah-mudahan hari ini Allah bukakan 7 pintu langit Allah untuk menghadirkan doa-doa kita di hadapan Allah. Saya yakin tempat ini ada yang sedang punya masalah, ada yang sedang punya penyakit, ada yang sedang punya cita-cita, ada yang punya keinginan. Hari ini di saat turun hujan di hadapan baginda Rasul dan malaikat, kita curahkan isi hati kita di hadapan Allah. Angkat tangannya. Di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tungkulkeun sirah, beuremkeun panon, husukeun hate. Sakali deui. Di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tundukkan kepala, pejamkan mata, husukeun hate. Semuanya menjerit-jerit di hadapan Allah. Yang punya penyakit ceritakan, yang punya masalah ceritakan, yang punya keinginan ceritakan, yang punya unek-unek ceritakan, yang punya sakit hati ceritakan. Insya Allah hari ini menjadi doa yang paling mustajab di antara doa-doa kita. Angkat tangannya. Di saat saya menyebut lafaz ya Allah, doa masing-masing, tundukkan kepala, pejamkan mata, usukkan hati. Biarkan kalau ada tetangga kita, saudara kita yang masih kena teterian, masih kena bercanda, mungkin dia tidak punya malu di hadapan Rasul. Biarkan kalau ada di antara kita yang masih ngobrol, mungkin dia tidak diberikan cahaya taufik hidayah untuk merasakan nikmat husnul di hadapan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Husukan hatinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azima sultanik. Allahumma ighfirli. Hadirin, lamun ayat di antara orang pernah nganyerikeun indung bapak, inget-inget di dosana. Bisi anu pernah durhaka sama orang tua, ingat-ingat deui durhakana. Bisi ada yang pernah berbuat dosa kepada orang tua, ingat-ingat kembali dosa-dosa kita kepada orang tua.
Hadirin, ridallah biridul walidaini. Keriduan Allah tergantung keriduan nu jadi indung bapak. Sanajan malam dipakai tahajud, siang dipakai puasa, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sodakonya miliaran, pengajian gak pernah berhenti. Tapi lamun nganyerikeun hati indung bapak, demi Allah 7 pintu surga ditutup ku Allah. Hadirin, hadirin, coba bayangkan kembali dosa-dosa orang ka indung bapak. Bisa anu pernah nyentak ka indung bapak, ingat-ingat deui. Bisa anu pernah menjatuhkan air mata orang tua, ingat-ingat deui. Hadirin, supaya menambah kehusuan, menambah kekhidmatan, supaya orang ingat kembali dengan dosa yang pernah kita lakukan kepada orang tua. Hadirin, bayangkan ku mata hati yang paling dalam. Bayangkan hari ini di hadapan orang berdiri kedua orang tua kita. Tatap wajah ibu kita. Tatap. Tingali pamonte inung orang. Beliau 9 bulan mengandung. Mati dan hidup ngeluarkan orang. 2 tahun nyusuan orang. Orang sakit diubaran. Orang lapar diuapan. Beliau ajarkan kita makan. Beliau ajarkan kita berjalan. Beliau ajarkan kita berpakaian. Kita jatuh bukan dibentak, dipeluk, dicium. Sampai kita dewasa saat ini. Naon nu pernah dibikin ka inung. Ngan ukur nyentak, ngan ukur nipu, ngan ukur ngabohongan. Sampai pernah berurai air mata ibu gara-gara kelakuan orang. Pertanyaanna, kumaha lamun ibu kita meninggal dunia, orang can pernah memeluk, bersujud, bersimpuh, memeluk erat, memohon maaf dengan dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin, sabelahna aya bapak orang. Tatap wajah ayah kita. Tatap. Kita kadang-kadang lebih dekat sama ibu daripada ayah. Orang kadang-kadang nyaahkeun ka indung daripada ka bapak. Padahal siang, malam, sore, isuk, pagi, siang, yang ada di kepala ayah anak, anak, anak jeung anak. Tapi sementara anak nangan ukur nipu, ngabohongan, sampai pernah berjatuhan keringat dan air mata ayah gara-gara kelakuan urang. Hadirin, bagaimana kalau sampai ayah kita meninggal dunia? Orang can pernah memeluk erat, bersujud, bersimpuh, memohon ampun dengan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Waktuna ayeuna narek mentah hampura. Biarkan malaikat dan rasul menyaksikan, langit dan bumi jadi saksi hujan ini yang akan bercerita di hadapan Allah. Coba bayangkan ku hate, hari ini kita sedang memeluk jenazah kedua orang tua kita. Cium, mentah hampura ke Allah. Ucapkan dalam hati doa yang khusus dan khusyuk. Mungkin doa ini yang akan menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Sok bayangkan orang kernangkep mayit indung bapak orang, ciuman mentah hampura. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Bi barakatin nabi, bi mujizatin nabi, bi syafatin nabi, bi barakatir sahri rajab hasil maqasidana ya Allah. Berdoa masing-masing. Nu boga masalah ceritakan, nu boga kanyeri bejakeun, nu boga keinginan cita-cita bejakeun, nu boga penyakit bejakeun. Yakinkan dalam hati doa kita hari ini diaminkan langsung oleh malaikat dan Rasulullah. Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan hari ini Allah kirimkan arwah orang tua kita di hadapan kita. Mudah-mudahan orang tua kita hari ini berdiri di hadapan orang. Bari ngangkatkeun panangan, muragkeun cai panon, ucapkeun amin, amin, amin. Karena bangga melihat anaknya bisa berdoa khusyuk di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana
Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata mal abror ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dulu bubar, bacakan suratul Fatihah yang khusyuk dan khusus untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Fatihah yang khusyuk menjadi kado terindah buat orang tua kita. Nu aya keneh paranjang umur sehat walafiat, yang sudah tiada Allah berikan rahmat dan maghfirah di alam kubur. Ala hatihin niyah wa qulu niyatin sholihah ila hadratil habibah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahli kubur khususon abina wa ummina ghafarallahu junubahum wa satara uyubahum ijal kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qabul, qabul, qabul. Nahnu muhayyar wallahu muqaddar. Kita hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Mudah-mudahan hujan ini yang menjadi bukti acara kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada panitia, saya bukan tidak ingin lama, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, mudah-mudahan doa tadi yang akan menjadikan kesuksesan acara kita pada malam ini, siang hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, semua pulang dari sini, Allah kabulkan doa dan cita-citanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, bobot sapanon carang sapakan, bengkok sembah hijing sila, landung kandungan lahir aisyah leles jejir lihat bobot pangayon timbang taraju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangannya mutlak kebodohan saya pribadi, lebihnya izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq liqawmit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Inti Sutisna yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan juga tadi sudah memberikan mau'izatul hasanah, pengingat muhasabah diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.